kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Sebelum masuk materinya, saya Debbie Kalisa Dersha dan ini adalah teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Giska Wijaya Pratama. Saya Irma Apriliani. Saya Delta Mahalia Putini Astia. Saya Fadli Sidik. Saya Siti Julia. Baik, saya akan masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum Archimedes. Hukum Archimedes menjelaskan tentang gaya apung, yaitu gaya yang bergerak ke atas saat benda di dalam fluida. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang berada di dalam fluida akan bergerak ke atas. Ini disebut dengan gaya apung. Kemudian besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Semakin besar bagian benda yang dipindahkan, maka semakin besar gaya apung yang dihasilkan. Kemudian di sini ada Agiska yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan sejarah tentang hukum Archimedes. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan yang berasal dari Yunani yang bernama Archimedes itu sendiri. Penemuan ini dinamai dengan penemuan Eureka yang artinya aku menemukannya. Hukum ini bermula saat masalah yang diberikan oleh raja dari kerajaan Sirakus yang ingin mengetahui kandungan apa saja yang ada di mahkotanya. Apakah mahkotanya mengandung emas murni atau emas yang dicampur dengan logam lain. Lalu ia memerintah kepada Archimedes untuk mengetahui kandungan yang ada di mahkotanya tanpa harus merusak mahkota tersebut. Suatu hari saat Archimedes kebingungan saat ia sedang mandi, ia memperhatikan permukaan bak mandi yang ada airnya itu meluap ketika tubuhnya dicelupkan ke bak mandi tersebut. Lalu ia menyadari bahwa volume benda yang dipindahkan sama dengan volume air yang dipindahkan. Kemudian Irma akan menjelaskan materi selanjutnya. Rumus Archimedes adalah F A sama dengan P kali G kali V. Nah, F A sama dengan gaya apung atau Newton. P sama dengan massa jenis fluida atau disebut Kg per M3 kuadrat. G sama dengan gravitasi 9 atau 10 ms. Terus di sini ada volume. F sama dengan volume M3. Kan? Di rumus Archimedes yang tadi saya tuliskan di board adalah FA kali P kali G kali V. FA sama dengan gaya apung sama dengan kayak Newton. P sama dengan massa jenis fluida sama dengan Kg per ms 3 kuadrat. G sama dengan gravitasi atau kayak 9,8 atau 10 m per s2 kuadrat. Volume F adalah volume atau meter kubik. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delta. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Mungkin di sini
Ibu izin. Jangan. Contoh soal. Sebuah benda dicelupkan ke dalam air dan memindahkan air sebanyak 0,01 meter kubik. Massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Cara penyelesaiannya, yang pertama, menggunakan rumus FA sama dengan P, yaitu rho buka kurung rho dikali G dikali V. FA sama dengan P atau rho itu P-nya 1000 kg per meter kubik. Tulis di sini 1000 dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikali volume bendanya sekitar 0,01 meter kubik. Dan hasilnya 100 dikali 10 dikali 0,1 yaitu 100. Jadi gaya apungnya sekitar 100 Newton. Baik Ibu, saya akan menjelaskan yang tadi saya sudah tulis di board, yaitu contoh soalnya, yaitu sebuah benda dicelupkan ke dalam air dan memindahkan air sebanyak 0,1 meter kubik. Massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Cara penyelesaiannya memakai rumus FA sama dengan P atau rho, yaitu massa jenis dikali G, yaitu gravitasi dikali V. FA sama dengan P, massa jenisnya atau rho-nya itu 1000 kg per meter kubik dikali gravitasinya sekitar 10 meter per second kuadrat dikali V, benda volumenya yaitu sekitar 0,1 meter kubik. 100 dikali 10 dikali 0,1 yaitu hasilnya 100. FA sama dengan 100. Jadi gaya apungnya itu 100 Newton. Baik, saya cukupkan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Gaya Archimedes di kehidupan sehari-hari ada kapal mengapung. Karena kapal mengapung itu memberikan air karena air memberikan tekanan gaya apung ke atas pada kapal. Yang kedua ada kapal selam naik dan turun, karena kapal selam memiliki mengatur tekanan di dalam air. Yang ketiga ada ikan tidak tenggelam karena ikan memiliki kantung udara yang membuat dia tidak tenggelam. Yang keempat ada balon udara, karena udara panas itu memberikan gaya apung ke atas. Praktek apa kesimpulan dulu? Baik, di sini kami akan menunjukkan praktek kita. Baik Ibu, kami akan mencontohkan praktikum dari hukum Archimedes. Di sini ada bahan-bahan yaitu 3 wadah plastik, sama ada 3 butir telur dan juga ada garam. Di sini kita harus menamai setiap wadahnya dengan A, B, C untuk membedakan mana yang diberi garam dan mana yang tidak diberi garam. Kemudian
Di botol B kami akan memberikan 1 sendok garam. Kemudian di botol C kami akan memberikan 2 sendok garam. Kemudian kita akan aduk. Sampai terlarut ya. Iya. Sampai larut banget. Kalau enggak ngapung. Mungkin yang B dulu kali ya. Kita dari yang A dulu. Ini Sambil kita melihat reaksi yang terjadi saat kita memasukkan 1 butir telur ke setiap wadahnya. Botol. Wadah pertama kita masukkan telur terlebih dahulu. Wah. Bisa dilihat telur yang kita celupkan tenggelam ke bawah. Kemudian kita lihat pada wadah B. Bisa dilihat telur tersebut ada di tengah-tengah dari mengapung dan tenggelam. Yang telur ketiga. Oh my god, teman-teman bisa dilihat telur ini mengapung ke atas ya. Sempurna. Dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Debbie. Baik, jadi di sini kita bisa lihat bahwa wadah pertama massa jenis airnya lebih kecil daripada massa jenis telurnya. Kemudian di wadah B massa jenis airnya hampir mendekati massa jenis telurnya. Kemudian di wadah C massa jenis airnya sama dengan massa jenis telur yang dihasilkan. Kemudian kesimpulannya akan langsung dijelaskan oleh Julia. Baik, kesimpulan dari hukum ini adalah hukum Archimedes ini menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup ke dalam larutan fluida akan mengalami gaya apung yang ke atas. Nah, besarnya itu dipengaruhi dengan berat fluidanya. Nah, besarnya itu bisa dipengaruhi dengan massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume benda yang tercelup. Jadi, semakin berat benda yang tercelup, maka semakin besar pula gaya apungnya. Hukum ini juga menjelaskan mengapa benda tersebut bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Sekian. Baik, hanya segitu penjelasan dari kami. Maaf bila ada yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.